Nah, ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini gua ke tempatnya Bang Cie, Keanu Speed di daerah Kukusan, Depok. Kenapa gua kesini? Karena Bang Cie juga Bang Cie X Magadir, Fit Magadir itu yang akan, ayo Bang sini Bang. Bang Cie malah nonton gua. Siap Om. Apa kabar Om? Sehat-sehat alhamdulillah. Bang Cie ini juga nanti akan ikut di IDW ya sepertinya ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan ya juga nggak ada hambatan Insya Allah. Kalau ngelihat progres yang kemarin sih sudah berjalan, tolong matiin handphone gua ngap. Progresnya sudah berjalan, sudah nyeting. Udah. Baik proses. Yang 402 dan ini kan ada kelas tambahan nih Bang. Iya. Ya kan, yang standar bebas 59 non parking. Non parking, iya. Standar bebas regulasi Jakarta sebenarnya tuh. Nah, kalau Abang lihat ada masukan nggak atau ada koreksi nggak atau ada apa namanya ya? Mungkin Abang ngerasa keberatan nggak dengan regulasi yang mungkin sudah dipost sama si ya gitu. Ya. Kalau untuk saran atau masukan sih ya. Ya mungkin saya juga masih baru di event ini ya, mungkin ini event perdana, sumpama memang terrealisasi ya, ini event perdana saya. Ya, mungkin sih saya ngikut aja Om regulasi yang ada. Nah itu kan pamflet udah keluar nih. Pamflet sudah keluar yang isinya itu seher 59, parking itu atas Maksimal itu ZX, terus yang bawah itu 08 atau 1 mili gitu. Iya. Nah itu Abang nggak ngerasa keberatan? Maksudnya itu apa namanya ya, Abang nggak keberatan dengan itu? Insya Allah enggak sih Om. Aman aja semua? Aman aja sih. Kalau gini, yang di 402 sendiri berarti ini biar satu-satu ya teman-teman. Gua mencoba menjalankan alur ngobrol gue ini di 402 dulu deh. 402, jadi gini Om, beberapa minggu lalu ngap yang ketemu Bos Magadir di Ebon 2 minggu apa 2 minggu. Jadi 2 minggu lalu gue kayak main teka-teki Bang, terus terang. Katanya apa nih? Ya karena si Bos Magadir itu kan dia apa namanya, dia itu pindah bengkel gitu, gitu kan. Pindah bengkel saat itu kan gue nggak tahu tuh maksudnya ini mau kemana nih dia nih. Apa namanya dia karena kalau Bang Cie mungkin sempat ngeliat gitu di kolom komentar tuh juga banyak tuh kesini gitu kan. Sampai ada yang nyebut juga ke Tekno gitu kan. Ya, pro kontra terjadi Bang, wajar. Banyak gitu lah kan. saran-saran di komen itu ya. Iya gitu. Nah setelah berapa hari ngap akhirnya postingan Magadir di tempatnya Bang Cie itu naik. Seminggu setelah tayang tuh baru kesini ternyata kan gitu kan. Iya. Nah itu kalau boleh tahu Bang, awalnya gimana sampai akhirnya dia tuh ke tempat Bang Cie gitu. Kalau untuk awalnya juga kita sendiri ya di tim Keanu, saya juga di Depok juga, ini kan juga nggak nyangka juga gitu ya Om ya. Awalannya kok bisa Om Magadir itu milih ke kita gitu. Karena ya memang kita juga dulu sempet pernah juga Om Magadir ini buat motor mas saya, cuman di resmian 201. 201 ya? 201. Berarti itu bukan orang baru istilahnya. Bukan orang baru sebenarnya, memang pernah juga kita kerjasama, pernah juga saya dipercaya untuk ngeriset 201-nya Om Magadir gitu kan. Ya cuman di pikiran saya pun juga nggak terbersit lah kalau dia akan kesini gitu. Kita juga nggak nyangka karena ya seperti yang kita lihat historinya lah antara Bang Yuda dengan Bang Apap dengan Magadir ini kan klop banget gitu Om ya. Oh banget makanya. Ogut berapa kali Om? Tahu sendiri. Sama Angga juga kalau itu kan aspeknya. Om Cie malah kan waktu di seri keberapa ya? Seri berapa kayak? Yang keempat ya? Yang kita jalan bertiga, keempat ya? Drak ya? Di 402 itu gitu kan. Nah, itu makanya gue juga ya kita mungkin sama-sama bingung ya. Tapi ya sudahlah, itu kan pilihan owner. Bener, baik lagi itu pilihan owner. Kita juga nggak ada bumbu-bumbu juga nggak ada lah. Memang kita pun juga sendiri nggak nyangka kalau Bos Magadir tuh akan merapat di tim kita gitu. Sementara kita juga bukan tim besar ya, kita tim biasa-biasa aja lah masih Om. Jadi ya, akhirnya dia datang.
bawa apa? Warisan permasalahan apa? Itu kan mesin kan mesti gini, buat mekanik gitu. Setengah jadi. Ya. Sudah jadilah. Sudah gitu. jadi. Sudah jadi, tinggal dikasih brek begitu kan. Aja. Karena waktu di tempatnya Bang Ebon itu kan Ogut sempat ngomong tuh nanti kalaupun pada saat itu kan kita belum tahu siapa yang akan dipilih sama Bos Magadir tuh tim mana gitu. Iya. Saat itu gue kan sempat nanya, itu nanti bos nanti lo ngembangin apa yang sudah ada atau lo bikin mesin baru. Nah, yang terjadi setelah dia datang ke tempat Om Cie, apa yang terjadi? Itu mesin benar-benar baru atau emang ngembangin Om? Kalau untuk mesin sih ya kita itu nggak banyak ngerubah ya. Satu hal juga bengkel Bang Yuda ini kan San ini juga bukan bengkel kaleng-kaleng baru ya? lah, bukan kaleng-kaleng. Satu juga Bang Yuda ini dalam menjalani pekerjaannya sebagai mekanik pun juga luar biasa, kerjaannya juga bagus dan hasil karya dia pun juga kita akui luar biasa bagus gitu. Kalau untuk mesin nggak banyak kita ini, tetap kita apa yang ada di motor ini ya kita berusaha kembangin. Berarti emang apa istilahnya ya? Cuman apa yang ada dikembangin aja berarti? Dikembangin aja. Itu. Tanpa merubah konstruksi awal berarti Bang? Nggak banyak. Nggak banyak? Apa karena memang terbentuk regulasi? Karena yang 402 kan emang berarti kan batasan cc-nya misalnya itu kan 155 tune up ya? Kalau nggak salah ya? Tune up. Berarti kan batasan cc-nya juga emang udah jelas? Itu kalau boleh tahu berapa sih Bang cc-nya Bang yang packing nggak? Bukan, yang 155 yang ini? 155? Ya cc-nya pun ya 155. Untuk di segitu emang? Untuk di segitu, nggak bisa ini ya karena regulasi itu kan udah mati ya, udah baku. Kita juga nggak mungkin colong-colong juga kan resikonya terlalu tinggi juga Om. Cuman kalau untuk yang 155 ini ya kebetulan juga memang saya juga belum, tetaplah kalau ini masih tetap murni karya Bang Yuda. Karena saya juga kan nggak mau terlalu jauh gitu dengan hasil karya orang lain juga. Hasilnya udah bagus, datanya sudah bagus, ya kita belum untuk ngembangin lagi ya nanti dulu lah. Untuk sementara mungkin yang packingan yang memang kita kerjain. Berarti dua langsung. Sudah terjawab berarti nggak? FFA-nya pun di sini berarti? Yang packing ya, kalau yang lain belum. Itu yang packing FFA bukan sih berarti jatuhnya? Kalau yang di 59 Open. 59 Open. Packing segini berarti kan? Ya. itu udah di ini juga berarti? Abang udah pegang juga berarti? Baru itu yang kita pegang. Berarti saya nggak minta. Justru yang 155-nya itu malah belum sempat di... Enggak. Kalau itu saya nggak berpikir ke sana karena itu kan memang motornya dari Bang Yuda ini pun itu udah bagus, udah kenceng, hasilnya juga udah terbukti. Ya kita juga nggak mau merusak karya orang lain lah, karena kita lihat sendiri emang kerjaannya juga bagus. Bang Yuda juga bakatnya bagus, skillnya juga bagus dalam ngeriset. Ya untuk tim Jakarta ya Bang Yuda lah mungkin masuk perhitungan ya. 402 ini 155 cc ini kan luar biasa bagus ya. Ini kode kayaknya ya, mau perlu mesin baru kayaknya. Iya kan, ngerti kan. Motornya kebetulan sih nggak ada di sini ya. Ini ada. Ini ya beberapa lah. Ini mana Bang? Yang ada jilatan api? Ini standar bebas. Ini standar bebas. Ini racking Bang Brobot. Ini juga Sonic dari si Om. Oke. Berarti motornya Bang belum di sini? Nggak di sini, di bengkel. Tetap di tempatnya speed shopnya Magadir berarti? Nggak, di bengkel saya. Di bengkel Om ya? Oke. Terus gini Om, kalau dilihat nih Om ini berarti secara nggak langsung masuk ke dalam persaingan yang sudah terbentuk nih Om. Iya. Ya, sebelum Om masuk ke dalam nih, berarti kan Om udah ngeliat kan nih berapa hasil terakhir tim-tim besar yang udah ditorehkan di sana. Siapa juara 1, 2, 3-nya, ya kan. Lalu pilot-pilotnya juga, joki-jokinya gitu kan. Nah, setiap mekanik itu kan punya nyamannya ya, gue nyamannya sama Zona si nyaman. A, ya si A, gue nyamannya dengan si A, si B, si C gitu kan. Nah, ketika Bos Magadir itu ke tempat Om, berarti strategi Om untuk menghadapi musim di 2023 ini, termasuk penggunaan pilotnya, jokinya, itu berubah total berarti?
Kalau untuk pilot atau joki tetap sih dari saya pribadi untuk di liaran resmi itu baik lagi ke owner sih Om. Mereka terserah mau pakai siapapun gitu. Saya nggak pernah permasalahkan. Jadi gitu ya. Satu juga kayak Om Magadir ini juga kan paham lah dunia balap dan paham lah skill joki gitu kan. Jadi ya Om Gadir ini juga wawasannya juga udah jauh, luas juga kan. Nah untuk pemilihan joki kayaknya dia lebih paham dibandingin saya. Berarti tinggal nyari ini doang ya, apa namanya? Tinggal nyari klopnya mungkin kali ya. Bener, mungkin tinggal dari saya dengan joki aja nanti penyesuaian adaptasi dengan karakter joki dan pilihan dari owner gitu. Ini kan gini Om, sekarang tanggal 7 berarti ya kurang dari 1 bulan berarti Om? Iya, kurang dari 1 bulan. Waktu kemarin Om nyeting, siapa pilotnya Om? Kemarin setting 402 ya? 402? 402 ini ya kebetulan bukan motor Om Magadir, emang motor owner bengkel. Dan ini untuk kelas, kan rencananya ada dibuka kelas 59? Standar bebas. Iya. Standar bebas kan. Nah, kebetulan ada owner juga yang support. Kemarin kita coba cari data dengan joki. Tetap saya masih pakai joki bengkel ya, joki tim kita Imam ya. Kemarin pakai Imam. Nah, Imam Ceper. Dia berarti yang untuk matengin itu semua. Untuk matengin dia. Kita di sini. Benar. Nah, kalau di 402 ini kan di join. Maksudnya satu motor itu di kelas yang sama itu bisa di-join 2 atau 3 begitu? Iya, betul. Om udah ngajukan siapa-siapa nanti yang akan jadi joinan dari Mas Imam? Kalau itu sih belum sih Om. Belum ya? Mungkin nanti diserahin ke owner sama Angga. Nah ya DM aja. DM Bos Magadir itu berarti. Berarti masih banyak yang kosong dong. Insya Allah masih banyak yang kosong. Kalau untuk saat ini baru Imam. 59 kan? Yang udah disiapin itu kan? 59. Itu baru Mas Imam. Standar bebas. Standar bebas itu yang 2 lagi belum. Belum kelihatan. Nah, teman-teman joki silakan. DM ke Angga atau ke DM ke Bang Cia boleh. Nah, DM manajer. Itu 2 masih ada. Yang di 155 tune up-nya juga. Kalau kemarin setahu saya kayak sepertinya udah ada pilihan jokinya udah tetap nggak berubah sih kalau untuk dari 155-nya dari Om Gadir. Terakhir itu Bos Gadir itu kan makanya Adit Koko, Indra Peking sama Derek ya? Oh ya, dari C. Mungkin nggak ada perubahan sih. Mungkin saya juga kurang tahu kan belum nanya juga ke Om Gadir. Berarti bahasannya juga belum sampai situ ya? Belum sampai sana. Terus gini Om, ini kalau misalkan Om jadi berangkat nih tim Keanu gitu, fit Magadir atau nanti fit siapa gitu, itu kalau menurut catatannya Mangap itu sudah ada 5 tim yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh iya. Yang kemungkinan dia akan hadir khusus ikut untuk di kelas yang baru 59 itu Om. Ini, iya. Gitu. Seru tuh Om ya. Harusnya seru. Harusnya sih seru. Jadi ada dari Jakarta Pusat, ada Happy Turtle, Depok dari sini, Fit Magadir, Bekas. Mungkin ya. Bukan, Jakarta Timur. Garasi 90. Lalu Jakarta Barat Tekno. Berarti Jakarta Pusat ada 2 tuh. Satu lagi KMS. Jadi itu 5 tuh Om. Udah 5 tim ya. 5 tim. Insya Allah fix ya Om. Ya mudah-mudahan aja itu berangkat semua gitu. Yang sebenarnya di kelas 59 itu rata-rata teman-teman tuh make yang di 500 bener. Motornya. Jadi nggak ada yang disiapin bener-bener untuk nggak ada Om. Nggak ada yang kita siapin khusus ya. Khusus nggak ada Om. Jadi emang motor gope yang memang akan dicoba main di 402 dengan spek standar bebas. Dengan spek standar bebas yang sudah beredar tuh pamfletnya teman-teman bisa lihat. Mungkin ada penyesuaian sedikit di membran atau kalau nggak salah membran sama packing block kalau nggak salah. Itu yang tadinya 08 jadi 1 mili. Sama yang membran itu yang tadinya standar, harusnya standar terus bisa dimodif entah stopper atau segala macamnya, lalu boleh diganti tetapi non karbon. Oh iya. Gitu Bang. Nah Abang sendiri
Yang motor 500 itu berarti hanya menyesuaikan gear aja atau keseluruhan total abang harus? Kalau untuk set sih kayaknya mungkin ada perubahan yang radikal juga sih Om ya. Satu juga kemarin kita coba riset itu untuk yang 500 meter ini mesinnya kita turunin, kita buat mesin satu lagi yang baru dengan konsep yang berbeda. Ya ini juga masih trial error, masih kita cari yang terbaik karena ya untuk pengalaman saya juga kan baru inilah perdana, makanya masih harus cari data, cari riset yang banyak. Berarti ini mesin baru berarti? Emang baru, insyaallah. Khusus kan buat itu berarti? Iya. Buset. Iya. Selalu sih mesin baru. Sebulan ini? Sebulan ya. Bang ini bang? Jam mepet. Mepet banget ini. Terus gini bang, ya mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya semua ya. Dan kelas itu benar-benar akhirnya akan terrealisasi dibuka sama dari teman-teman panitia gitu kan. Kalau mungkin nih bang, saya sempat riset gitu sebelum saya ngobrol dengan abang, saya ngobrol sama Mangap salah satunya. Bagaimana dulu abang juga punya kiprah gitu sebagai joki gitu bang. Dulu ya? Ya gitu. Mana sih di street race juga dia turun modal ya? Iya sih kan? Akhirnya nggak ya bang? Nggak jadi. Emang? Iya karena nyeting Sera, iya karena juga kan kemarin regulasinya kan abu-abu kan. Kita pikir juga ban itu minim 110. Asok itu harusnya tetap 33, cuman akhirnya regulasinya kan berbeda kan. Ya asoknya boleh 26, ban minimal 90 per 80. Ya akhirnya kita batalin nih karena ya regulasi Sunmori ini kan ya Sunmori ya setahu saya masih layak dipakai jalan lah gitu. Makanya tidak yang racing banget gitu maksudnya. Ya, dan kebetulan juga motor di bengkel ini emang Sunmori-nya yang masih Sunmori untuk jalan. Bener-bener apa namanya istilahnya? Untuk Sunmori. Plat nomornya pun masih ada gitu kan? Masih. Ya, kemarin juga begitu kayak rata-rata deh bang. Masih ada platnya juga kayak rata-rata. Masih ada kan apa ya? Beberapa peserta gitu masih ada platnya. Masih ada. Masih ada platnya gitu. Nah, bekal abang sebagai mekanik yang dulu mantan pilot gitu, harusnya abang apa ya? Lebih mudah gitu bukan bang untuk ngembangin mesin sebelum joki itu nyoba gitu. Bahkan abang juga nggak hilang lah feeling bang, maksudnya harusnya sih seperti itu kan? Om. Ya cuman karena sekarang perkembangan teknologi dan perubahan konsep motor dari tahun ke tahun ya sekarang kan udah kecil-kecil ya Om ya. Kayaknya apanya? Jokinya apa time-nya? Motornya. Motornya. Nyiut ya? Bobotnya Nyiut semua ya kayaknya saat kita naik itu wah udah nggak yakin nih berani. Ya akhirnya udah biar joki aja. Ya kalau mungkin kalau masih motor-motor Sunmori ya kita masih berani. Cuma kalau lu udah buntungan up. Jangan ya mendingan ya. Berat Om. Ringan bener. Iya. Tapi kalau untuk masalah feeling buka-bukaan apa segala macam itu udah gampang. Seharusnya ya kalau untuk joki ya dia masih berada di eksistensinya masih di dunia otomotif ini terus berjalan. Seharusnya sih feeling untuk rasa-rasa motor tuh nggak akan hilang sih. Karena dia tiap hari terpaut dengan hal itu kan. Harusnya. Lebih matang bisa bahkan. Nggak, maksudnya kan ketika joki nih punya mekanik yang mekaniknya mantan joki. Itu kan harus jadi lebih klop ya. Harusnya lebih pemahamannya kita lebih cepat kan? lah. Gitu. Untuk masukan joki, apapun saran-saran joki dalam baca kekurangan dan kelebihan motor tuh ya kita harusnya bisa lebih connect ya. Terus gini bang, waktu zaman abang, ini kalau saya salah tolong dikoreksi bang ya. Zaman abang itu mungkin teknologi spek mesin sendiri itu nggak seperti sekarang. Jauh sih. Pencatat waktu juga nggak kayak sekarang. Sekarang banyak merek, Turkistar ada. Segala macam tuh. Apa? Namanya selain Kistar tuh? Racebox. Terus sebelum ini semua keluar juga dulu ada Koso. Ada Koso ya, yang sensornya taruh di ban depan. Bener, kita harus kalibrasi ulang, lingkar roda semua segala macam. Termasuk apa namanya ya? Karakter motor itu bisa
dibantu terbaca melalui Micron. Micron ya, lebih komplit lah. Gitu kan, Bang. Zaman Abang itu sudah keluar barang-barang itu? Nggak dong. Nah, belum kan? Nah, belum. Kalau zaman dulu, apa yang biasa Abang lakukan berarti? Kalau untuk itu ya makanya ya perbedaan mungkin ya ini sih pendapat saya aja nih Om nih ya. Perbedaan antara ya sekarang teknologi udah bagus. Ya mungkin joki dulu pun untuk skill lebih bagus dibanding joki sekarang. Ya karena tugas mereka ini ganda Om. Lebih harus lebih pintar membaca mesin dan harus bisa adaptasi dengan mekanik juga dan bisa ngerasain ini motor sudah mampu untuk bersaing atau belum gitu. Sekaligus dia menyampaikan kekurangan atau dan motor kelebihan gitu. Mobil. Ini motor ya. untuk ngasih tahu ke mekaniknya gitu kan. Benar. Nah, misalkan dengan adanya alat itu, Bang, bukankah itu semua juga jauh lebih mudah? Sekarang ini ya, harusnya ya. Benar. Abang udah yang pakai belum, Bang? Di apa yang nanti yang akan main di 402 ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur itu gitu, Bang? Belum sih, kita hanya pakai alat data logger timer aja sih Om. Kalau untuk data logger engine nggak, kita belum itu. Belum pakai. Menurut Abang itu penting nggak, Bang, sebenarnya, Bang? Penting buat mekanik juga dalam baca hasil running mesin ya. Itu kan semua baca di situ tuh Om. Mulai dari joki start sampai cara joki ngoper gigi sampai peak RPM motor ini saat di top speed gitu. Peak RPM-nya itu semua akan kebaca kelihatan semua, kan gitu kan. Jadi harusnya sih saat kita mampu baca itu semua ya mekanik pun juga lebih ringan, lebih mudah untuk membaca kekurangan motor ini gitu. Iya, gitu kan, penting kan tuh, Bang. Penting banget. Abang dulu pernah bohongin mekanik Abang nggak dulu, Bang? misalkan nih, mesti gimana ya? Gini loh, gini. Logikanya nih, Bang, ini kembali lagi, Bang, kalau gue salah tolong dikoreksi. Jarak ini misalkan 402 meter. Ini supaya nggak rancu, kalau kita ngomongin 500 terlalu sensitif kan. 402 meter. Ada 6 speed. Yang rasio sudah diganti. Kan Abang udah pasti ngitung tuh semuanya. Pasti. Bobot joki itu juga pasti akan pengaruh dari RPM 0 sampai dengan ketemu peak RPM. Hasil data jalan juga. Nah, bobot joki. Itu kan kelihatan tuh, Bang, pasti, Bang. Ada yang joki itu kecenderungan karena mungkin dia sudah terbiasa di 500 meter. Setiap operan perpindahan shift gearnya itu dia rancu mungkin ya. Feelingnya berubah ya. Berubah. Jadi dia berpatokan dengan jarak bahkan, Bang. Di sini gue harus ngoper, di sini gue harus ngoper, dia harus ngoper. Jadi gimana caranya sampai di ujung ini gue udah masuk di gigi 6. Ketika itu misalkan tanpa Abang dibantu dengan katakanlah alat ukur ya kayak Micron itu, kan kita nggak tahu satuan ini dia sebenarnya tadi tuh bocah udah ketemu peak power baru ngoper atau dia justru overload atau sebelumnya udah ngoper ya. Kan kayak gitu kan, Bang. Benar. Iya kan? Benar. Nah, Abang apa nggak merasa dipusingin kalau misalkan masukan joki itu, kan Abang bekas joki nih, maksudnya mantan joki gitu kan? Ya, satu itu juga karena kita nggak ada alat kayak data logger kayak Micron ini, memang ya mau nggak mau kita harus terjun ke lapangan langsung, Om. Untuk satu kita dibantu dengan alat timer, ya setidaknya juga kita ngelihat joki ini setting ya kita pantau langsung. Artinya kita lihat, umpama saya ke start, kita lihat RPM operannya, ya mungkin di situ umpama misalnya ada yang terlalu lewat, ya nanti kita komunikasi lagi kembali ke joki, ya. Jadi di sini salah, ini salah, ya itulah. Ya kadang double ya maksudnya. Itu bukan cuma ngurusin mesin doang pada akhirnya kan. Betul. Mau nggak mau akhirnya pakai ngurusin cara bawa joki juga. Juga dievaluasi. Ya, sampai sebegitunya ya. Untuk joki-joki sekarang sih hebat-hebat sih, Om. Tanpa kita kasih tahu pun ya mereka satu mungkin udah tertanam ya di piling dan kuping mereka tuh ya RPM oper di sini, alun-alunannya, iramanya ya. Sepertinya sih udah terekam lah di memorinya masing-masing. Salah ketika dia ngoper
ini boro-boro miss gitu ya. Emang dia kecepatan atau terlalu lambat? Itu akibatnya nol berapa biasanya Bang? Yang menurut pengalaman Abang? Kalau untuk kecepatan ngoper sih biasanya sih Om, ini di saya ya gitu ya. Nggak tahu dengan teman-teman tim-tim yang lain gitu ya. Mekanik yang lain kita kurang tahu. Cuman kalau untuk dia kecepatan ngoper sih nggak jauh sih selisih time-nya. Mungkin nggak sampai 01 lah. Nggak sampai 01. Pengaruh nggak di top speed ya Bang? Mungkin ada perubahan. Untuk di hasil top speednya mungkin ada perubahan. Lebih baik kita melihat di top speed atau tetap patokannya ke waktu akhirnya Bang? Sebenarnya yang bagus sih dua-duanya Om. Waktu bagus, top speed bagus speednya ya. bagus. Speednya bagus nih, time-nya juga bagus. Time-nya juga bagus. Harusnya. Abang ngalamin nggak? Kok time-nya jelek ya, tapi top-nya bagus. Ada juga Om. Ada juga. Itu kan berarti kan semua mekanik ngalamin ya. Jadi ada speednya bagus, time-nya jelek. Ada juga yang time-nya bagus, speednya jelek. Kayak itu kan nanti kita evaluasi. Berarti ya mungkin paham lah kalau mekanik Om. Di mana kekurangannya. Entah jokinya, entah memang atau mesinnya ini kan pasti kan ada kekurangan macam. di mana itu udah bisa tahu lah. Udah bisa kelihatan. Ya. Lalu gini Om, Ngap ini yang standar bebas itu besok perlu kis nggak sih? Apa bikin kis sehari bisa ya? Hah? Ini kan resmian ya? Nah, biasanya sih wajib kalau resmi. Jer. Bisa nembak kis. Kis nembak berarti. Nembak kis bisa Om. Sehari Bisa. Nggak permanen berarti dia kan? Iya. Biasanya sih kalau resmi gitu biasanya harus wajib sih Om. Nah, kan. Untungnya kan kemarin kan semuanya pada punya kis kita juga. Oh, ada semua udah berarti aman ya? Semua. Aman berarti ya? Aman. Oh ya, kalau udah aman mah. Tanya-tanyain kok Pak Joki aman. Oh, berarti emang cuman belum dipublish aja siapa yang bawa nanti nih? Belum tahu juga ini jokinya siapa juga masih belum tahu Om. Yang penting kita siapin dulu lah. Terus gini Bang, motornya. Abang ada ngerasa sebagai mekanik itu Bang ya? Bukan maksudnya nyebokin, bukan. Cuman kan menggarap yang setengah jalan. Itu secara psikologis tuh Abang ada rasa nggak enak atau apa gitu? Satu pasti ya Om ya, karena kita juga sebagai seorang mekanik juga kan pasti ada lah perpindahan atau pergeseran owner atau apapun, pasti kita ada rasa lah di hati. Makanya juga kayak gini juga ada rasa berat hati dan ada juga satu kebanggaan yang besar gitu ya, semua tercampur jadi satu kan ya. Baik lagi tinggal kalau memang owner ini mempercayakan kita ya apa boleh buat itu saya rasa kan Om mekanik ya. Artinya tugasnya ya bikin motor tuh kencang aja. Jadi jatuhnya kita profesionalnya ya. Iya. Kita harus jalanin apa yang kita bisa. Sama nggak tahu ya, mungkin karena sirkuitnya juga belum buka sampai sekarang gitu kan. Jadi yang untuk 500 saya rasa Om juga mengalami stuck banget. Untuk 500 juga semuanya stop ya, mungkin ya nggak banyak sih, riset tuh nggak berhenti total dengan tutupnya sirkuit lintasan, salah satunya lintasan yang biasa kita pakai sama dengan tim-tim Jabodetabek ini kan ditutup ya udah, mungkin bukan hanya saya aja sih Om, yang banyak tim-tim lain juga tuh terputus risetnya gitu kan, sangat disayangin juga. Ya sabar deh Om. Karena emang ya Om orang yang keberapa sebenarnya ngomong kayak begini gitu. Artinya memang nggak ini kan saling berkaitan. Betul. Yang jual spare part juga ada sepi. Bener. Yang jual bensol juga ada nggak ini. Tambah lagi kan akhirnya kan karena lintasan yang layak dan lintasan yang paling aman ini tutup, akhirnya balik lagi ya kayaknya sih udah mulai agak banyak lagi ke jalan gitu Om. Berceceran. Kayaknya sih menurut saya juga. Ya mudah-mudahan sih bisa cepat dibuka lagi lah. Ya itu kan semua harapan semua ya, mudah-mudahan ada yang pihak yang terkait begitu dia ada wadah yang benar lah. Ya, itu kan jadi semua juga bisa berjalan lagi. Betul. Terus gini Bang,
Ada lagi begini bang, abang ini berarti nanti berangkat hari apa Jer? Kemungkinan kalau buat mekanik hari Jumat. Jumat. Berarti bungkus di sini dong bang? Motor. Karena gini, enggak beberapa tim yang saya ikutin itu mereka advance tuh waktunya tuh. Jadi misalnya balap kan hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Mereka dari Rebo atau hari Kamis. Ada yang Selasa ya ngapain? Itu mereka sudah jalan. Iya. Dia coba matangin di sana gitu karena kondisi trek apa segala macam mereka perlu pelajarin. Kalau abang berarti rencana? Insya Allah sih ya semua sudah matang di sini sih Om. Insya Allah ya mudah-mudahan juga nggak ada halangan, mudah-mudahan prosesnya semua bagus, perkembangannya juga bagus. Ya, jadi kita tuh datang ke sana ya dalam kondisi yang siap lah, mesin, joki semua. Insya Allah sih bisa sesuai rencana. Ya, ya mudah-mudahan aja lah ya. Yang mana bang yang akan diikuti di 155 di 59 standar bebas itu bang? Untuk 59 standar bebas ini insya Allah kita pakai Erlinto Project ya Om. Erlinto? Ya. Erlinto Project ya kebetulan emang itu juga udah agak lama itu udah ada ownernya juga udah kasih lampu hijau gitu. Ya mungkin insya Allah ya tahun inilah. Berarti memang dia ini 3 seri nih bang maksudnya di IDW ini ya. Ini kan 3 seri. Mudah-mudahan itu owner juga apa namanya memberikan supportnya sampai dengan full satu musim ya, ini satu musim gitu kan. Jadi 3 seri ini mudah-mudahan aja tetap berangkat terus gitu. Syukur-syukur sih kalau kalau dari pihak panitia pasti kan dia pengennya rame ya. Semua penyelenggara kan pasti kan pengennya gitu. Mudah-mudahan lah. Ini kelas ini juga kelas perdana juga ya Om ya. Perdana. Kalau ini mudah-mudahan sih perdana bisa rame juga ke depannya. Ya, yang setahu saya juga mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur juga mereka akan banyak yang ini juga ya. Ikut di kelas ini. Di kelas ini gitu. Seru tuh Om. Banget, harusnya banget. Karena kemarin aja di 155 aja udah 155 aja udah ya. Lalu timbul di FFA 2 tak, keluar motor-motor yang parkingan segala macem. Ditambah lagi kelas ini harusnya kan jadi lebih jadi semarak gitu bang. Lebih rame lah. Iya. Ya, satu juga 402 juga jadi lebih kayak dulu lah. Jadi acuan nggak hanya 201 aja kan. Mungkin time motor yang fantastis justru akan keluar di kelas yang di kelas yang 59 ini kayaknya ya. Ada kemungkinan tuh. Iya. Kan masih feeling aja bang. Soalnya kan yang di 155 mungkin terbatas di struknya umpama. Kalau ini kan struknya bisa jauh lebih tinggi. Lebih tinggi gitu ya, kan? ya lebih inilah ya, hanya batasan piston ya. 59. Harusnya kan? sih ya mudah-mudahan besok banyak time inilah yang fantastis. Iya, jadi bisa bersaing dengan negara tetangga di ASEAN. Nah, itu kan ini banget tuh. Maksudnya emang udah target kayaknya dari banyak tim juga begitu, Bang. Lalu lagi Bang gini, Bang. Ya kita sih nggak tahu ya. Bahan bakar kemarin bebas ya? Bebas. Abang itu rencananya nanti Bahan bakar 155 itu VP ya? VP. Udah VP juga. Udah VP, Bang. Berarti kemarin Abang juga riset. untuk standar bebas ini kebetulan ya memang udah PP ya untuk 500 meter juga udah PP. Ya ini kita ngerakit 402 ini ya insya Allah sih pakai PP juga. Itu dari bahan bakar. Kalau konstruksinya itu mirip-mirip sama atau 500 meter? Enggak, sama yang 155 sama yang 59 standar bebas. Konstruksi ini jangan dibelokin ke 500 bang, ini tetap 402. Jangan nyebrang sono bang, ini tetap 402. Cuma beda kelasnya doang ini maksud saya. Kalau ke sono terus sensitif lagi. Iya. Kalau untuk konstruksi sih ya 155 ya mungkin konstruksi ya agak berbeda ya Om. Karena kan di standar bebas ini untuk nggak ada batasan stroke ya. Mungkin batasannya di piston. Sama mungkin diganjel di parking sih sebenarnya. Ya. Kalau itu ya mungkin agak berbeda sih kalau saya bilang sih. Jauh besar, lebih besar CC-nya berarti? Kalau untuk CC jauh. Jauh? Pasti jauh. 10-an CC sampai? Nggak sampai? 155, 165 apa 160? Mungkin bisa sampai 160, bisa juga lebih. Kisaran segitu lah ya? Kisaran segitu. Yang menarik Bang, banyak dari teman-teman mekanik itu baik di Jakarta ataupun di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, mereka itu sedang
mungkin bareng kali ya namanya yang masukin ke negeri sini itu juga bareng kan, CDI gitu umpama. Oh iya. Rata-rata tuh teman-teman itu sedang mengulik E7. Iya, iya. Bahkan di San Morian juga sudah ramai pakai E7. Rame. Abang sendiri nanti itu pakai E7-an atau RC? Ya kalau untuk pengapian juga kita sih masih coba ya Om. Ya yang mana yang terbaik nanti ya itu yang kita pakai. Cuman memang kemarin awal riset sih kita udah pakai E7. Sudah pakai E7? Sudah pakai E7. Itu yang di 155 atau yang di 59? 59. Standar bebas. Itu sudah pakai 7? Sudah E7. Berarti sudah ramai semuanya pakai 7. Iya. Itu jauh Bang emang. Apa namanya mestinya apa ya istilah di tangan itu emang beda? Kalau untuk perbedaan ya harusnya sih ya secara basic secara ini ya DC itu lebih baik lah harusnya. Ya ini pendapat saya juga sih Om ya, nggak tahu mekanik lain juga kan banyak ya punya pemikiran masing-masing. Ya cuman kalau untuk pendapat saya sih DC ini lebih bagus. Berarti nggak hanya E7 berarti? Ya banyak lah. Banyak pilihan gitu kan? Ya, mungkin karena sekarang lagi rame, lagi booming ya. Booming E7. Ya, sebenarnya juga produk Indonesia mungkin ada banyak kalau kita mau kembangin gitu ya. Itu ada banyak lah brand-brand Indonesia itu yang bisa kita kembangin. Ya, tapi kayaknya tetap jadi primadona itu E7 Bang. E7. Iya. Karena ya mungkin melihat yang lain-lain juga udah perkembangannya bagus pakai E7 ya mungkin ya saya juga ngikut juga kan. Wah, ini E7 rame. Bagus katanya. Ya akhirnya kita coba riset ya. Alhamdulillah sih ya lumayan berkembang dengan E7 ini. Itu berarti import ya? Impor masih. Import. Oke, E7-nya. Apalagi di motor Abang yang pakai barang import. Selain memang mesinnya juga sebenarnya kan ada beberapa part memang semua dari sana. Kayak knalpot. Kalau knalpot sih kemarin juga udah sempat coba pakai produk impor. Cuman kayaknya belum cocok sih ya di mesin kita ya. Kita tetap pakai brand lokal untuk knalpot. Knalpot. Yang krusial nih Bang, salah satunya adalah krek as Bang. Karena kalau ya, saya nggak apa namanya ya, semua pemainnya itu teman-teman kita Bang, semuanya kan. Saya kenal dengan si A, si B, si C, dia yang masukkan barang-barang impor itu. Abang itu juga udah sempat ngerasain belum, sempat ngeriset belum Bang? Kayak krek as yang dari Thailand gitu Bang. Kalau untuk krek as sih baru ini ya, motor Om Gadir ya. Cuman kalau untuk CDI mungkin udah lebih awal kita coba dari kawan-kawan juga kan, yang udah main lebih dulu gitu. Yang udah lebih mengerti lah dengan spek konsep-konsep motor-motor Thailand, part-partnya mereka coba kasih tahu ke kita, dan kita coba. Nah, itu udah lebih dulu sih kalau untuk Kerkas baru kali ini? Kerkas baru ini, motor Om Gadir. Berarti yang mana nih? Yang 59-an ini berarti? Apa yang di 402? Kalau Kerkas ini di 59 Open. 59 Open. Oh, yang packing itu makanya. Packing-an. Itu dari sana memang. Dari sana, Kerkas. Segelondong, Bang. Kalau itu kurang tahu juga ya, karena sebelumnya kan yang megang. Oh, iya. Berarti Abang tetap tinggal nerusin ya? Tinggal nerusin ya, kita nerusin konsep yang udah ada, coba kembangin lagi. Itu aja sih, nggak ada penambahan part sih. Kalau untuk ini ya mungkin hanya di karbu kayaknya ya. Karbu? Di karbu untuk yang motor Om Gadir ini ya, 59 Open, mungkin kita hanya maksimalin di karbu aja baru. Ganti Bang maksudnya? Karbu ganti, terus lebih gede? Karbunya kita kan pakai bebas, 59 Open pakai karbu 38. Nah, tapi tetap basicnya PWL gitu Bang? Pakai Miguni. Kita pakai T-set, TM 38. Cuy, TM boleh nggak tuh? Kalau yang itu boleh ya? Oh, nggak apa-apa itu ya? Di FFA tapi. Oh iya ya, itu nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih. Kan FFA. Kita juga kan masih pakai 59 piston ya. Cuman kalau untuk besok belum tahu ini Om Gadir mau diikut sertakan atau enggak sih belum ada rencana. Jer, untuk yang 59 Open. Belum ikut kalau yang 4. Hah? Mungkin
dikit 155 doang. Kali aja berubah pikiran. Jangan. Jadi kali dia mau ngikut. Iya. Kita tahan dulu. Orang nyari bilang dia mau datang nggak datang. Kena gocek gitu Om. Kalau untuk itu tugas Om yang ngomporin. Dia nggak usah dikomporin, meleduk duluan dia. 7 juga berarti dia. Terus gini Bang, ya kemarin berapa ya FIFA jatuhnya itu FIFA berarti kan Bang? Masuknya hitungan kelas di FFA. FFA kan FFA 2 tak gitu kan. 10 berapa kemarin ngap? 10. Yang ditorehkan di motor itu. Iya. Sementara yang terbaik kemarin Mas Inul yang ngap? Iya. 10 3 gitu. Kurun waktu ya kalau memang nggak tahu ya, gue sih yakin nih kalau memang timenya nanti ketika nyeting lagi, terus timenya itu ketemu, nggak mungkin nggak bakalan ngikut di Bos Magadir. Gue udah hafal banget ya. Baik lagi. Lu misalnya abang nyeting nih, udah ketemu, masa nggak ngikut? Kan nggak mungkin kan? Baik lagi ke owner itu Om. Kalau misalkan, wah ini timenya bagus nih, ngikut pasti. Ya, Om lebih paham lah kalau Om Gadir. Iya kadang-kadang cuman kadang-kadang dia tuh sejalan, kadang-kadang nih suka-suka dia sih Suka memang itu. melenceng juga. Iya. Cuman itu memang butuh pembisik yang bagus kayak Angga nih kan. Bener. Ketika dia bilang ini nih kalau kita ini begini nanti akan begini. Itu dia akan lebih Biar manajer. iya ngasih Tugasnya. gitu, Cuman kalau umpama besok ini sempat nyeting, bersaing nggak kira-kira Bang? Sama yang udah best time? Kalau untuk kemarin kita udah coba setting ya yang packingan ini ya. Kalau untuk hasil sih alhamdulillah udah perkembangannya juga lumayan, hasilnya juga lumayan. Kalau untuk bersaing ya mungkin yang punya data ini kan Om Magadir ya kemarin-kemarin ya untuk yang dia punya time 10.7 itu. Nah, itu ya nanti mungkin dia juga akan bandingin lah itu kira-kira nih mampu nggak untuk ikut di FFA gitu. Kalau untuk hasil setting sih kemarin udah ada datanya semua Om Gadir. Setiap owner pasti ketika nyeting berusaha dapat progres lebih baik dong. Iya. Iya dong. Betul. Semua owner kan pengennya begitu Bang. Nyeting pulang kita bawa hasil yang lebih baik gitu. Progresnya ada gitu kan. Berarti kemarin sudah lebih baik berarti? Alhamdulillah. Oh iyalah itu. Turun berapa Bos? Kan gue nanya kan. Tahu. Konten sensitif. Kalau itu nggak boleh berarti ya? Jangan kalau ya? itu jangan. Padahal itu buat 402 loh padahal. Ya kalau itu memang sih kemarin sih fokusnya memang untuk 500 meter ya kebetulan Om Gadir juga udah ada rencana ada 500 meter ya kita hanya mencoba untuk evaluasi kekurangan kemarin dan kembangin apa yang ada. Ya alhamdulillah ada progresnya gitu Om. Iya. Ya alhamdulillah ya, maksudnya nggak apa namanya, dia pindah ke orang yang tepat. Enggak juga. Gitu dong. Ya, sebelumnya tuh baik gitu. Owner kan pasti kan pengen yang lebih baik dong Bang. Iya dong. Itu manusiawi Bang. Mana ada terus pindah ke yang lebih drop gitu ya nggak mau lah. Semua owner juga pasti akan lebih baik. Balik lagi kalau itu sih apa ya percaya owner juga ya ke kita ya Om ya. Nah sisanya ya tinggal ya kita lah berusaha untuk riset untuk kembangin. Ya. Sepertinya mulai menekan pertanyaan. Mulai gerah nih Om. Ngap minum dong ngap. Aduh. Lu mau bener-bener lu. Ada gocap. Parah Bang. Ini punya siapa nih? Punya saya Om. Oh iya. Terima kasih. Ya, lempar aja ngap biar kayak Sri Mulat. Jadi segala sesuatu sudah diperhitungkan, pasti. Kalau diperhitungkan ya nggak terlalu ini ya, diagendakan okay. lah. Dengan apa yang ada, seperti janjinya Bos Magadir, memang kemarin dia bilang akan memaksimalkan apa yang ada dulu. Betul. Gitu kan. Om ada nggak sih sebenarnya keinginan untuk mengajukan ya sini angkat aja. IDW. Cut dulu. Nggak apa-apa Mas, angkat aja. Ya Bos. Siap Om. Nggih, pripun Om? Izin tanya Om. Nggih.
Oke. Sik mas. Monggo diulang mas. Pripun mas? Siap. Regulasinya yang 59 itu kan kemarin aku nyontoh dari punya Mas Arka. Terus ada yang nanya, Mas, ini saya ini mau nanya, itu kan struknya kan langkahnya bebas, pistonnya harus 59. Nah, packing blok bawah itu apakah harus 08 karena ditulis struknya bebas? Apa salah nulis? Nah, gitu sih mas. Gini mas, ini kebetulan ini pas saya berada di tengah-tengah konten. Saya sedang konten dengan salah satu calon peserta yang akan ikut di kelas tersebut mas, dengan Keanu Speed nih. Jadi ini nyuwun papunten nggih mas. Aduh, maksudnya gue rekam gitu ini. Ntar. Ya kagak enak kalau dia kagak mau dikontenin lu lagi, izin dulu. Iya benar. Ya kan begini kan kacrut. Yang Anda tuju sedang siap. Kan lagi. Sinyal nih. Iya. Mode sinyal. Nah, ini yang nanya. Maksimal tuh dia 08, kayak mungkin dia mau bablas ya. Mas, sorry mas. Iya, sinyalnya putus mas. Nah, gimana? kalau teman-teman di Jakarta mas, untuk yang 5 standar bebas, itu memang di beberapa tim, itu memang malah mereka tuh lost packing mas. Tidak pakai. Yang bawah ya? Yang bawah, blok mas, blok. Atas. Nah, atas loss packing. Yang bawah packing tapi maksimal ya kemungkinan 08. Nah, maksimal itu kalau teman-teman di Jakarta menyepakati untuk packing blok, packing bawah itu memang di 08. Meskipun mereka mencoba menaikkan struknya itu setinggi-tingginya gitu. Jadi sebenarnya sih istilahnya ini tetap dibatasi gitu loh, Mas. Oke, nah pertanyaannya ada yang lagi bikin di Jawa Tengah itu 59 bloknya ini cor-coran tanpa radiator. Nah, boleh nggak itu ikut jadi 59? Karena kan kalau bloknya cor-coran ini otomatis packingnya mereka bisa ngatur sendiri kan, bisa ditambah daging itu packingnya. Nah, itu sulit juga itu. Itu gimana? Gimana Bang Cie? Ini kebetulan aku lagi tengah konten, nggak apa-apa Mas. Ini kan gini, yang coba saya ajukan ke sampean ke panitia IDW gitu Mas Boy, itu memang apa yang sudah berjalan di Jakarta atau Jabodetabek gitu Mas. Sudah rame lah ya di Jakarta ya. Iya, umumnya memang seperti itu di sini, dan perjanjian dari teman-teman itu memang bloknya itu tidak ada yang las atau packing las-lasan, tambahan, cor-coran. Jadi tetap sirkulasi radiator pun tetap ada gitu Mas. Oh, masih tetap yang standar. Jadi cor nggak boleh ikut ya? Nggak boleh, karena itu jatuhnya dia FFA. Open, 59 open. Oke, siap. Berarti yang sudah berjalan di Jakarta itu yang banyak digemari juga itu 59, packingnya blok sama kopnya mentok 0808. Malah kemarin mintanya malah cuma 05, malahan ada yang kalau bisa tuh packingnya tuh yang di blok itu 05 Drong. Lah aku kan nggak hanya satu orang Thomas yang aku coba obrol gitu. Akhirnya ada dispensasi bahwa ya sudahlah maksimal di 08 untuk yang di blok gitu. Oke. Itu mah jadinya. Oke, siap. Berarti aku sudah mudeng nih. Yang sudah terjadi dan banyak penggemar 59 itu tadi syaratnya seperti itu. Oke. Nah, bocorannya nih Om. Struknya bisa sampai berapa sih? CC-nya juga bisa sampai berapa sih? Kira-kira kalau 59 itu tadi. Mohon maaf dipotong ya Om. Ya. Ya mungkin ya kalau sepengalaman kita di Jakarta ya, dengan batasan packing di atas itu ya sebenarnya masih bisa lah dia di struk 2,5 mili mungkin masih bisa lah. Dengan satu packing atas tanpa, mungkin 3 mili juga mungkin bisa Masih bisa ya? Masih bisa. Rata-rata pakai pin semua ya, pin struk ya? Atau struk? Kalau di sini sih Jakarta tuh lebih, kalau untuk saya pribadi sih hanya di 2 mili, mungkin 1,8, 2 mili, nggak ada yang lebih dari itu. Makanya kita untuk ngeset packingnya itu lebih sederhana ya.
Iya, perubahannya pun juga nggak banyak-banyak ya. Nggak terlalu jauh, bener. Makanya. Ya, berarti saya sudah sedikit paham apa yang terjadi di Jakarta ya. Betul. Nanti saya bisa jelasin sama teman-teman yang di Jawa Tengah nih. Iya Om, siap Om. Pun juga nggak terlalu banyak perubahan. Bener Om. Mas izin Mas, tapi kalau memang sekiranya perlu ini kan masih ada 3 minggu ya Mas. Aku rasa kan memang ada grupnya ya Mas. Iya sih, masih belum tak bikin yang khusus grupnya 59. Oh gitu. Kalau memang ternyata bloknya itu sudah cor-coran atau sudah tambahan, saya rasa teman-teman di Jakarta tuh semua satu suara nggak akan ada yang mau kayaknya Mas. Agak keberatan. Keberatan Mas kayaknya Mas. Itu udah jadi soalnya motornya kan yang tanpa radiator itu. Memang kayaknya kok kelasnya FSA kayaknya loh. Mudah-mudahan sih. Cuman dia mungkin sekedar nanya, boleh nggak ini ikut cor-coran? Nah, mungkin loh ya. Ya. Tapi aku malah jadi nggak enak ya. Ini maksud saya begini Mas, ini kelas dibuka bukan buat anak Jakarta loh Mas, maksudnya Mas. Saya jadi nggak enak jadinya. Iya, maksudnya buat umum gitu Mas, biar teman-teman yang di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu juga tetap bisa kompetitif gitu Mas, maksudnya Mas. Malah jadi terkesan gitu. Malah nggak enak nanti malah Mas. Enak. Oh ya kita sama rata. Nanti coba saya tengahi aja. Saya hanya memperjuangkan yang banyak pesertanya. Kalau cuma 1-2 ya kita tinggal aja. Melocot dasku Mas. Waduh, oke. Tapi gini Mas, ini sekedar bocoran aja ya. Mungkin ada 5 tim Mas yang kelas 59 standar bebas itu yang akan berangkat kayaknya Mas. 5 tim itu. Berarti kan sudah jadi. Kalau 5 tim, 1 tim bawa 2. Udah double-double, udah jadi 15 up kan berarti pesertanya. Ya mudah-mudahan aja Mas. Pokoknya kalau misalkan kurang dari 15, mangap itu yang salah Mas. Maniak balap itu yang salah. Siap, gak apa-apa. Nanti saya kabarin lagi ya. Coba ini saya matengin dulu, saya cerita sama teman-teman yang di ini Jateng. Siap Mas. Oke Mas. Sun Pak Ketua. Gue lupa sampai mana gitu. Apa tadi ngap? Apa tadi? Lupa gua. Sakit ini. Enggak keselak itu tapi nggak apa-apa. Maksudnya emang ketika IDW ini akan berjalan Bang. Ya, Om. Karena Mas Boy juga kemarin itu telepon ke gua dan dia secara langsung bilang sama Ogut gitu Bang. Dia bilang, "Mas, nanti Gerbek Otomotif itu kalau bisa bergabung sebagai media partner gitu." Nah, official media partner. Lalu saya nanya balik, ya terus saya bisa bantu apa Mas Boy gitu kan. Ya paling enggak memang intinya sih sosialisasi dan tetap harus ada feedback yang bagus dong ke penyelenggara kan. Ya dalam hal ini kan peserta Bang. Iya benar. Nah, kan gue bingung ya, maksudnya apa iya ini teman-teman juga mau berangkat ke sana gitu. Itu yang pertama. Iya. Jarak, akomodasi itu kan nggak kecil Bang. Nggak kecil benar. Itu yang harus pertama. dengan niat yang besar. Iya. Yang kedua adalah karena ini mepet waktunya satu. Terus yang ketiga spek yang dipakai itu sebenarnya lumrah yang 500 meter. Betul. Yang mana di sini tuh time-nya malah ditutup. Kita tutup-tutupan dong semua kan. Iya. Itu kan memang terjadi begitu. Iya. Jadi besok agak-agak terbuka lah ya Om. Nah, cuma jaraknya 402 gitu. Ini gue sih mencoba meluruskan apa yang terjadi di konten gue sebelumnya sama teman-teman KMS gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nonton ngerasa itu kenapa kok keberatan, time-nya ditutupin. Sebenarnya bukan keberatan, karena yang terjadi di sini itu memang time-nya ditutup. Iya. Bener nggak sih, Kak? Iya kan? Di street race ya? Iya. Spek begini, kenapa akhirnya di street race itu jadinya sistemnya bagan? Bagan. Ya karena itu kan memang kemauan dari semua teman-teman kan begitu. Banyak ruginya sih Om kalau menurut saya. Yang satu juga kan, kesian peserta nih baru sekali race, umpama dia gugur, kalah dengan si A langsung gugur. Padahal kan yang ada kalah ini ya.
belum tentu dia kalah dengan yang lain. Ya, benar, nah, benar, itu benar. kan sebenarnya kerugian juga. Ya udah besok Srites bikinnya 402. Ya paling enggak. Ya, Pak Kapolda yang baru. Harusnya sih nggak masalah juga kalau emang mau keluar tim nggak ada masalah. Ya itu kan baik lagi nanti gimana kita buat ke depan yang ngembangin mesin masing-masing ya Om ya. Jadi hari ini kita dapat sekian ya. Dengan acuan ini kan mudah-mudahan motivasi kita juga nih buat bulan depan event selanjutnya. Mampu nggak kita nih lebih bagus dari yang sebelumnya gitu kan? Biasa sama ya, aja kan? Apa lu kap gini-gini? Habis. Oh ya udah. Kalau gitu gue cukup segini dulu, Bang. Oke, Om. Sampai ketemu kita Panjang lebar nih kita. mana namanya di Lanut Gading. Benar. Mudah-mudahan apa yang sudah Om setting itu berbanding lurus hasilnya dengan Insya Allah mudah-mudahan lah. tertera dengan timenya di sana. Insya Allah. Makasih ya Om. Sama-sama. Kita kapan gue kesini lagi ya? Selalu, Om. Thank you. Assalamualaikum.